Di sini AC 220 volt, maka output yang keluar di sini itu juga AC, cuma nilainya 12 volt. 220 volt ini adalah tegangan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa rangkaian dari power supply yang sudah kita buat kemarin di video 1 dan 2 tentang pembuatan power supply simetris. Tapi kali ini kita akan coba untuk menganalisa tegangan pada masing-masing bagian, dengan harapan mudah-mudahan nanti siapapun yang menonton video ini akan mengerti tentang berapa tegangan pada masing-masing bagian. Baik, kita analisa dulu secara teori. Langsung kita lihat di bagian sebelah kiri. Di sini ada trafo. Ini adalah kumparan primer, ini kumparan sekunder, di mana kumparan primer ini kita berikan sumber tegangan PLN 220 volt. Karena ini adalah trafo penurun tegangan, di mana sudah didesain outputnya adalah 12 volt. Tentu kita masih ingat perbandingan antara kumparan primer sekunder dan tegangan primer sekunder, yang kemudian kita bisa menghitung tegangan yang di sebelah sini, di sebelah sekunder. Yang jelas bahwa di sini sudah dihitung 12 volt karena di sini ada CT sebagai titik tengah. Maka kumparan atas dengan kumparan bawah ini jumlahnya sama, sehingga akan menghasilkan tegangan yang sama. Di sini AC 220 volt, maka output yang keluar di sini itu juga AC, cuma nilainya 12 volt. 220 volt ini adalah tegangan efektif. Tegangan efektif. 12 volt ini juga tegangan efektif. Padahal kalau AC sebenarnya adalah tegangan sinus. Bisa kita lihat gambar ini. Nah, ini gambar ini. AC itu kan sebenarnya gelombang sinus. Gelombang sinus. Jadi puncaknya kalau kita lihat di sini, ini 12 itu tegangan efektif. Puncaknya itu sebenarnya adalah, atau tegangan maksimumnya di sini sebenarnya adalah 16 volt lebih. 16 volt lah, kita anggap 16 volt. Jadi 12 volt itu yang terukur oleh alat ukur multimeter. Tapi sebenarnya kalau kita ukur dengan menggunakan alat ukur osiloskop, karena bentuk gelombangnya gelombang sinus seperti ini, maka sebenarnya tegangan di sini adalah 16 volt. Tapi itu tegangan puncak. Tegangan di sini 16 volt. Sementara tegangan yang terukur itu tegangan di bawahnya. Jadi tegangan efektif itu berada di sedikit di bawahnya. Itu 12 volt. Nah, ini yang kita ukur dengan menggunakan multimeter atau multitester, maka terukurnya 12 volt. Jadi kalau kita menggunakan ini, ketemunya adalah 12 volt. Meskipun sebenarnya tegangan puncaknya adalah 16 volt. Baik, kita gunakan alat ukur multimeter saja sehingga 12 volt karena tegangan efektif. Nah, kemudian tegangan efektif ini 12 volt AC ini diberikan pada rangkaian penyearah dioda, sehingga bagian di sebelah dioda atau output dioda di sini itu sudah tegangan DC. Sudah tegangan DC karena bagian, nah ini kalau kita lihat lagi di sini, karena bagian atas ini dilewatkan, sementara bagian yang bawah dipotong. Jadi yang dilewatkan hanya separuh saja. Hanya separuh saja.
sudah tidak bolak-balik di sini, hanya bagian separuhnya saja yang disearahkan, sehingga di sini sudah searah. Tetapi masih belum sempurna, masih ada riak-riak pengaruh dari gelombang AC-nya, sehingga perlu difilter. Ini pakai kapasitor. Nah, tegangan yang terukur di sini itu tegangan 16 volt yang di sini tadi. Jadi nilainya di sini itu sudah benar-benar tegangan seperti tegangan di sini, 16 volt, tetapi DC. Kalau di sini tadi tegangannya adalah tegangan AC, tetapi tegangan maksimum 16 volt, maka di sini adalah tegangan 16 volt tetapi DC. 16 volt maksimum, tetapi kalau diukur dengan multimeter 12 volt efektif, di sini diukur pakai multimeter 16 volt DC. Di sini 16 volt DC. Demikian juga bagian bawah pun sama. Ini 12, sama di sini 12 volt AC. Terukur di sini juga sama 12 volt AC. Nah, setelah kemudian dilewatkan dioda, maka kemudian tegangan di sini, karena ini adalah tegangan negatif di sini, maka di sini adalah tegangannya minus 16. Di sini 16, minus 16 volt. Kalau di atas tadi 16 volt DC plus, di bawah ini 16 volt minus. Kemudian tegangan ini diumpankan pada IC regulator 7812, maka akan menghasilkan tegangan plus 12 volt yang stabil. Jadi di sini udah akan keluar tegangan 12 volt DC stabil. Kalau di sini tadi 16 voltnya itu masih berubah-ubah, tergantung dari input. Jadi kalau inputnya sini berubah, maka di sini pun juga berubah. Di sini naik, sini ikut naik. Sini turun, ini ikut turun. Demikian juga di sini. Kalau di sana naik, maka di sini juga naik. Di sana turun, maka di sini turun. Jadi 16 di sini bukan 16 tetap, tapi 16 yang masih senantiasa berubah tergantung input di sana. Tapi kalau di sini, nah di sini di bagian outputnya, di bagian output 7812 di sini itu sudah stabil, tegangannya tidak berubah-ubah. Meskipun inputnya di bagian sini, input di bagian sini berubah, di sini naik, di sini turun, di sini tetap 12. Demikian juga di bagian bawah. Di sini akan senantiasa berubah masih, tergantung input di sini. Tapi ketika sudah keluar dari IC regulator di bagian sini, maka ini juga akan tetap minus 12. Nah, itu secara teori. Nah, demikian tadi penjelasan singkat tentang analisa rangkaian dari power supply simetris yang kita buat. Untuk video berikutnya nanti kita akan buat tentang pengukuran atau cara mengukur tegangan yang sudah tadi kita analisa pada rangkaian power supply yang sudah kita buat dalam bentuk nyata atau sudah jadi seperti ini. Nah, nanti kita akan ukur pada video berikutnya, akan kita coba bandingkan dengan teori. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share.